pertama saya ingin menyampaikan terkait visi misi Kota Denpasar. Mungkin Bapak Ibu sudah ketahui semua, tapi paling tidak saya ingin sedikit memanaskan ya, menghangatkan kembali apa yang menjadi visi misi Kota Denpasar 2021-2026 ini. Tentunya adalah kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Oke, niki merupakan visi misi kita 2021-2026 yang kita semua harus bisa bisa laksanakan, bisa kita capai secara bersama-sama, berkolaborasi tentunya. Tidak ada ego lagi di dalamnya. Ya, kita bergerak menuju kepada ekosistem. Jadi bukan ego sistem, tapi ke eko. Jadi apapun disiplin ilmu yang Bapak Ibu miliki, mari kita berkolaborasi, mari kita bersama-sama untuk membangun ataupun mewujudkan visi misi kita, yaitu kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Slide 2, Trik. Di slide 2 niki, kita ingin menyampaikan kenapa ada kota kreatif. Kota kreatif secara sederhana niki diartikan karena kita memiliki kesadaran dinamis bahwa kota Denpasar ini terbangun atas 3 daya. 3 daya yaitu sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, dan sumber daya spiritual. Bapak Ibu, Sang Sewaka Dharma yang saya banggakan dan yang saya cintai, jadi salah satu sumber daya kita ini adalah sumber daya manusia, yaitu Sang Sewaka Dharma sendiri. Slideshow. Jadi sumber daya manusia yang kita miliki yaitu Sang Sewaka Dharma ini. Ya, jadi kita harus mampu menggugah dinamika kultur bersandar pada keseimbangan. Jadi bagaimana kita membangun keseimbangan, kita melepaskan semua ego kita menampilkan mencapai kepada satu tujuan kita, yaitu visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Berbasiskan budaya, ini sudah sangat jelas bahwa inovasi, dinamika, dan kreasi itu tujuannya adalah mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang dikendalikan atas landasan kebudayaan. Denpasar maju bukan berarti muncul bahwa selama ini Denpasar itu belum maju. Ini merupakan akronim dari makmur, aman, jujur, dan unggul. Untuk mencapai visi ini, Denpasar telah menetapkan 5 misi melalui RPJMD-nya, yaitu yang pertama, adanya misi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan. Ini misi pertama. Kemudian misi kedua, bagaimana kita menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, ketahanan pangan, kesiapsiagaan bencana. Kemudian misi yang ketiga, kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang keempat adalah unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Takarana, dan kelima, penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali. Dari 5 misi ini, Kota Denpasar telah menetapkan adanya 13 indikator kinerja utama untuk mencapai kelima misi ini, dan tentunya untuk pencapaian kepada visi Kota Kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Apa yang menjadi konteks kita pada saat ini? Kenapa kita harus mencapai ini? Bagaimana cara kita untuk mencapai ini? Tadi di awal sudah saya sampaikan video terkait core value, kemudian employer branding, bagaimana melayani bangsa, itu merupakan salah satu poin penting yang ingin saya sampaikan pada saat ini, bagaimana kita mensinergikannya dengan Sewaka Dharma, nilai-nilai budaya kerja Sewaka Dharma. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa Bapak Ibu adalah merupakan agen perubahan yang menjadi percontohan di Kota Denpasar dan menjadi menjadi teladan bagi rekan-rekan ASN semua, bagaimana kita membangun Sang Sewaka Dharma. Nah, seperti ini kita sudah ketahui Perwali Kota 38 tahun 2018 tentang budaya kerja Sewaka Dharma, dan kemudian di dalam Perwali Kota tersebut kita memiliki nilai ada 5 variabel, yaitu yang disebut dengan Pancasu,
yaitu Sudarmo, Sudira, Susatya, Subrata, dan Susila. Jadi kelima su ini merupakan variabel yang kita gunakan untuk bagaimana kita menjadi fondasi yang kuat untuk membangun sebuah agen perubahan yang nantinya akan menjadi agen perubahan dan percontohan bagi rekan-rekan ASN untuk merubah mindset, merubah pola pikir, bagaimana kita menyiapkan ataupun membangun Kota Denpasar menjadi lebih baik. Sesuai dengan arahan dari Kementerian Pan-RB kepada kita semua, bahwa kami di Kota Denpasar, di bagian organisasi, mencoba memetakan bagaimana posisi berakhlak menjadi core value dengan Sang Sewaka Dharma, yaitu budaya kerja Sewaka Dharma. Next. Nah, di sini kami menggambarkannya, next. Kami menggambarkannya seperti ini. Jadi, berakhlak itu pada prinsipnya terdiri dari 7 variabel, yaitu ada berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini sedangkan nilai budaya kerja Sewaka Dharma itu terdiri dari 5 variabel, yaitu Pancasu, tadi sudah saya singgung lagi, dan Bapak Ibu sudah menerapkannya, walaupun mohon izin, walaupun dalam kondisi kemarin penilaian mungkin ada beberapa yang kita belum sempurna, ya tidak terpenuhi semualah ke-5 dari Pancasu itu. Jadi walaupun demikian, kita mencoba tetap memperbaikinya dan menyempurnakannya dengan segala upaya kita, secara pribadi maupun secara berkelompok di antara Sang Sewaka Dharma yang kita sudah lalui dalam 3 tahapan. Untuk itu, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa pemetaan tersebut kami awali dari berorientasi pelayanan, yaitu merupakan komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demi kepuasan masyarakat. Di sini kami petakan itu terdiri dari 3 variabel untuk mengacu kepada Perwali Kota 38, yaitu Pancasu. Jadi saya menyandingkannya sedemikian rupa. Di dalam Pancasu sebenarnya dalam Perwali Kota 38 itu ada 33 indikator yang Bapak Ibu ataupun kita semua di ASN Kota Denpasar itu harus kita terapkan. Jadi ada 33 indikator, sedangkan di dalam berakhlak hanya ada 7 variabel. Sekarang kita coba petakan seperti ini, yaitu ketika kita bicara berorientasi pelayanan, itu berada di tiga su, yaitu Sudira, Subrata, dan Susila. Dengan indikatornya, yaitu di Sudira, kita melaksanakan pekerjaan secara konsisten sesuai tugas dan fungsi. Kemudian yang kedua, ada kemauan, semangat, dan kerja keras dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas serta fungsi masing-masing. Demikian seterusnya. Jadi di sini, di dalam berorientasi pelayanan, pada prinsipnya kita sudah sebenarnya lebih awal, lebih dulu dari core value yang sudah disiapkan dari pemerintah pusat. Kemudian, yang kedua adalah posisi akuntabel dari berakhlak ini merupakan pertanggungjawaban dan kepercayaan yang diberikan. Jadi kami petakan dia ada di 3 su juga, yaitu di Sudarmo, Susatya, dan Subrata. Jadi di dalamnya juga sudah ada indikator-indikator untuk bagaimana mencapai akuntabilitas. Nah, itu di akuntabel. Kemudian yang ketiga dari berakhlak itu adalah kompeten, yaitu adanya upaya kita untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dari masing-masing ASN. Itu masuk ke dalam 4 variabel dari Pancasu, ada Sudarma, Sudira, Susatya, dan Subrata, dengan indikator-indikator yang di dalamnya. Jadi bagaimana kita membangun kompetensi masing-masing individu maupun kelompok untuk bisa berkolaborasi selanjutnya. Next, pada yang poin keempat, harmonis, yaitu adanya saling kepedulian dan menghargai perbedaan. Di Pancasu sudah sangat jelas ada 2 variabel, yaitu Sudarma dan Susila. Bagaimana kita membangun keharmonisan dari prinsip Trihita Karana, keharmonisan kita manusia dengan Tuhan,
manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Jadi sesama. Jadi ini merupakan variabel yang terdapat di dalam poin harmonis, mengacu kepada berakhlak. Selanjutnya, untuk di loyal, ini diartikan sebagai dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, atau kalau kita mengacunya kepada kepentingan masyarakat secara luas. Jadi di sini ada Sudarmo, ada Sudiro juga. Ya, adanya komitmen, kemudian mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan selanjutnya. Next. Untuk yang adaptif, ini memang satu Pancesu saja yang masuk, yaitu ketika berbicara susila. Karena di sini adaptif ini adalah upaya untuk bagaimana kita berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi diharapkan kepada seluruh ASN mampu adaptif. Jadi di sini ada susilanya, bagaimana kita berperan aktif dalam seluruh aktivitas organisasi. Jadi ada sebuah upaya, walaupun tidak diperintah, kita berupaya untuk mengambil inisiatif juga di dalamnya. Ada kreativitas di sini, ada bagaimana kita memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki masing-masing untuk kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Nah, di sini adaptif. Dan kemudian ada kolaboratif yang tadi juga sudah sangat disinggung oleh Pak Presiden, yaitu adalah bagaimana kita membangun kerjasama dan sinergi, termasuk antar sang sewaka ini kita bangun. Di dalamnya juga ada dua Pancesu, yaitu Susatya dan Susila, yang kita mengarahnya kepada bagaimana kita membangun kolaborasi satu dengan yang lainnya. Kita turunkan ego masing-masing. Kemudian yang terakhir sudah kolaboratif. Nah, dari ke kolaboratif, berakhlak, dan sang sewaka dharma terkait, ini merupakan strategi 6P yang bagaimana kita mengakselerasi transformasi SDM aparatur. Jadi di salah satunya yaitu langkah pertama itu yaitu penguatan dan budaya kerja dan employer branding. Jadi upaya yang kita lakukan saat ini, Bonsai hari ini, merupakan upaya yang pertama yang kita lakukan di Kota Denpasar. Walaupun ada upaya-upaya lainnya. Peningkatan kapasitas SDM tentunya sudah dilakukan oleh rekan-rekan di BKP SDM, baik melalui coaching klinik ataupun berbagai diklat ataupun BIMTEK yang dilakukan baik secara virtual maupun offline. Kemudian peningkatan kinerja dan sistem penghargaan ini juga sudah dibangun oleh rekan-rekan di perangkat daerah, bagaimana sistem penghargaan yang dibangun baik termasuk kepada penerima layanan. Kemudian pengembangan talenta dan karir juga sudah dibangun oleh rekan-rekan di SDM. Kemudian penguatan platform teknologi dan analitik juga sebenarnya sudah dikerjakan oleh rekan-rekan di Kominfo. Kemudian penataan jabatan perencanaan dan pengadaan, kami di organisasi juga terlibat, terutama ketika berbicara Anjab dan ABK. Selanjutnya, pada kesempatan ini, ya ini merupakan agen perubahan yang kita miliki. Jadi secara total kita sudah melakukan 3 kali tahapan. Selanjutnya, berbagai hal yang ingin kami sebenarnya rekan-rekan di Sang Sewaka harapkan bisa kontribusikan. Terutama ini yang pertama, kami mengharap kepada agen perubahan itu bisa betul-betul menjadi contoh. Menjadi contoh dan teladan bagi rekan-rekan di perangkat daerahnya masing-masing. Kemudian bagaimana menjadi penyambung lidah, apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah kota, termasuk tadi di awal saya sudah singgung, bagaimana kita membangun visi misi, kemudian di dalamnya kita ada 13 indikator kinerja utama. Saya harapkan rekan-rekan di agen Sang Sewaka Dharma itu mengetahui dan memahami. Jadi jangan sampai nanti mohon izin, rekan-rekan di Sang Sewaka Dharma tidak mengetahui tentang visi dan misi Kota Denpasar, termasuk adanya core value, termasuk kita memiliki Pancesu yang sebenarnya sudah rekan-rekan laksanakan. Sekarang kita hanya mensinergikannya, semua menjadi hal yang memang betul-betul menjadi arahan dari pusat. Kemudian yang kedua, jadi agen perubahan ini saya harapkan mampu melaksanakannya dengan sepenuh hati, yaitu core value. Core value tadi berakhlak, terutama kita sesuaikan dengan Pancesu yang kita miliki mengacu kepada Perwali Kota 38
tahun 2018. Jadi saya harapkan sekali kepada rekan-rekan sekalian bisa melaksanakannya dengan sepenuh hati. Jadi tidak berdasarkan paksaan. Jadi memang ya sudah, memang harus kita laksanakan karena kita sudah bergerak kepada kondisi yang berbeda dari sebelumnya, di mana saat ini pun kita harus sudah mulai adaptif, bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan, bagaimana kita mencoba untuk melakukan segala aktivitas walaupun secara virtual, kita harus mulai adaptif untuk melakukan hal itu. Dan rekan-rekan saya harapkan mampu lebih cepat untuk mengikuti adanya berbagai perubahan, terutama di teknologi dan informasi. Jadi kami harapkan kepada rekan-rekan untuk bisa melakukan itu. Yang ketiga, poin penting yang saya harapkan dari pelaksanaan hari ini, bonsai hari ini, jadi sebelum nanti kita diskusi yang lain, mungkin ada Bapak Ibu Sang Sewaka Dharma perlu sampaikan, mungkin ada kendala di masing-masing perangkat daerahnya dan lain sebagainya, bisa kita diskusikan. Ini sebenarnya forum yang sangat baik untuk bisa saling sharing. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan saat ini penekanannya bahwa kami mengharapkan agen perubahan Sang Sewaka Dharma ini bisa mensosialisasikan terkait core value dan Pancasu yang ada. Jadi kepada seluruh ASN di lingkungan perangkat daerahnya masing-masing. Untuk itu, kami akan bersurat ke masing-masing perangkat daerah untuk memperan aktifkan Sang Sewaka Dharma di masing-masing perangkat daerahnya untuk mensosialisasikan core value dan Perwali Kota 38 tahun 2018 tentang Pancasu, tentang nilai-nilai budaya kerja. Nanti masing-masing agen perubahan agar menyampaikan bukti tertulisnya ataupun hasil virtualnya ataupun langsung offline-nya dengan rekan-rekan di lingkungan perangkat daerahnya masing-masing kepada Sekda Kota Denpasar, cekinya kepala bagian organisasi. Jadi ada bukti bahwa rekan-rekan Sang Sewaka Dharma ikut aktif, berperan aktif dalam perubahan terkait dengan bagaimana mekanisme kerja kita bersama, munculnya kolaboratif, jadi sinergi antar satu dengan yang lainnya. Demikian pada saat ini yang ingin saya sampaikan. Saya selanjutnya membuka sesi diskusi. Jadi bukan hanya satu arah dari saya saja, dari bagian organisasi saja. Saya sangat berharap besar dari rekan-rekan di Sang Sewaka Dharma untuk menyampaikan kendala boleh, bagaimana tekniknya, dan lain sebagainya. Kita diskusi. Kita coba diskusi ruang niki. Baik, Titiang akan coba lepas dulu. Siapa yang raise hand dulu? 3 dulu. Kemudian nanti kalau tidak, Titiang akan satu persatu untuk memberikan ruang kepada Sang Sewaka Dharma untuk menyampaikan. Kalau Titiang nanti tunjuk satu persatu kalau memang rekan-rekan tidak ada yang bertanya pada kesempatan ini, karena penting sekali sesi ini untuk bisa mendapatkan informasi. Ada satu pertanyaan dari rekan kami. Untuk apa sih adanya Sang Sewaka Dharma? Jadi Sang Sewaka Dharma ini di awal memang posisinya saya harus sampaikan dengan kondisi yang terbatas, dengan jumlah yang terbatas. Yang pertama, kemungkinan rekan-rekan dari sudut individu merasa agak sedikit canggung, masih belum terbiasa untuk menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi sampel bagi rekan-rekan yang lainnya. Atau kemudian yang kedua, ada tanggapan yang berbeda dari rekan-rekannya sendiri bahwa posisi Sang Sewaka Dharma belum di ini, ataupun yang ketiga karena pemilihan Sang Sewaka Dharma mungkin karena ada penunjukan dari atasannya, tidak dari inisiatif sendiri. Nah, jadi kami berharap pada kesempatan ini rekan-rekan bisa menyampaikan apa keluhannya, apa kendalanya, apa kesulitannya dan sebagainya. Kita diskusi di sini, kita rembuk, kita mungkin carikan solusi untuk bisa bersama-sama menjadi lebih baik. Oke, pada kesempatan ini saya buka 3 sesi dulu, raise hand. 1 sesi untuk 3 orang, raise hand dulu, Sira.
Baik, karena belum ada Niki yang coba dari BKPSDM. Ini sebagai apa ya? Penggawa untuk pelaksanaan reformasi birokrasi juga di tim Pokja juga. Kemudian bisa menjadikan contoh juga, core value juga dibangun di sana juga karena arahan dari Kementerian PAN juga. Terus mungkin dari siapa? Pak Wenardana atau Bu Artaningsih? Terus kita diskusi. Pak Wenardana, senyum-senyum aja nih, walaupun di belakang masker ya Pak ya. Terus Pak Wenardana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ampura niki, Pak Kabag. Di kesempatan ini yang sebenarnya sih untuk pelaksanaan core value berakhlak ini saya secara pribadi sebenarnya masih belum paham betul apa yang harus dilakukan karena bagaimana harus memposisikan diri sebagai sang sewaka di OPD masing-masing. Mohon kiranya diberikan petunjuk yang bagaimana harus memposisikan diri, terus apa yang harus dilakukan untuk berkolaboratif dengan, apakah ini hanya di OPD masing-masing ataukah memang berkolaboratif dengan di jajaran semua OPD, di kegiatan apa kita harus aktif, dan bagaimana kita harus menyikapi jika ada memang sebenarnya sih memang dari dari penilaian sendiri saya merasa agak canggung ya, dan merasa memang kurang mampu dalam memposisikan diri sebagai sang sewaka. Jadi apakah memang saya benar-benar mampu menjadi sang sewaka? Itu pertanyaan yang sebenarnya menjadi beban di pikiran saya selama ini. Terima kasih Pak Kabak, Ampura, Om Santi. Om. Oke, sukses Pak Yan. Bagus sekali Niki. Yang kedua mungkin Bu Ata. Oke, semua Pak Kabag. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang sampun hadir pada kesempatan ini. Mungkin hampir sama Bapak Anggi dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Wenardana terkait dengan penerapan atau pencanangan core value ASN berakhlak di lingkungan Kota Denpasar. Kita saya sendiri terutamanya sebagai sang sewaka, jadi masih belum jelas seperti apa nanti pelaksanaannya ke depannya seperti apa yang harus kita lakukan. Sama juga seperti Bapak Wenardana, sebagai sang sewaka sendiri sampai saat ini jujur saya sendiri juga merasa masih belum mempunyai sebuah seperti kinerja yang baik lah, seperti itu ya, yang harus jadi panutan untuk teman-teman yang lain juga terutama di perangkat daerah yang sendiri seperti ini. Yang jelas untuk penerapan core value ASN berakhlak, saya sendiri masih perlu banyak belajar Bapak terkait dengan pelaksanaannya seperti ini. Jadi mungkin kita perlu bimbingan, perlu arahan lagi seperti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana penerapannya seperti ini. Ini suksema hanya yang saya sampaikan. Suksema Pak Kabag. Om Santi Om. Om Santi. Semua Bu Ata. Saya mau ambil yang angkatan pertama ya, Sira yang tahap pertama kemarin ya. Pak Dokter atau Pak Tut Sumantra, saya ambil Pak Tut Sumantra. Ada Pak Tut? Pak Tut Sumantra, Bapeda Wenten? Kayaknya sibuk nih perencanaan. Ada Pak Tut ya? Bisa ini Pak Tut, ada yang perlu disampaikan? Terus Pak Tut. Izin Pak Kabag. Nggih. Ampura dikit yang baru join, dikit yang nanti ada acara di rumah. Ampura kira-kira ada di Dewan nih terkait anggaran sekarang hari ini. Oke, terus ada yang mau disampaikan Pak Tut? Kalau secara umum sih nanti
terkait ASN berakhlak nih. Topiknya kan tentang ASN berakhlak kalau yang lihat dari surat undangannya, memang kalau dari sisi spirit Sewaka Dharma niki sudah beriringan lah apa yang disampaikan di pusat dengan apa yang menjadi program di Denpasar terkait Sewaka Dharma puniki. Kemudian mungkin program semacam ini terkait Sang Sewaka Dharma maupun acara-acara bonsai seperti obrolan santai seperti niki baik untuk dilaksanakan. Utamanya kalau lihat dari akhlak niki kan sebenarnya berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif kan seperti ini nanti fondasi yang disampaikan di akhlak. Jadi berorientasi pelayanan, niki juga salah satu konsep dari spirit Sang Sewaka Dharma kan seperti ini kolaboratif juga di sana, adaptif juga masuk di sana, kompeten juga merupakan salah satu prinsip dari Sewaka Dharma sendiri. Masukan dari kami sih sebenarnya dari saya salah satu angkatan pertama niki terkait Sewaka Dharma. Sebelumnya terima kasih dapat kesempatan sebagai Sang Sewaka Dharma. Semoga kedepannya mungkin pelaksanaan terkait Sewaka Dharma ini bisa lebih ditingkatkan. Jadi benar-benar bottom up-nya niki suara-suara grassroots kalau orang politik bilang suara-suara grassroots dan nanti punya ruang untuk berkreativitas dalam artian selama ini kan kalau kita bicara birokrasi kan biasanya top down, jadi instruksi dari atas dikerjakan oleh bawahan dan memang di mana-mana di perangkat daerah juga ada salah satu usul di SKP-nya melaksanakan perintah atasan seperti itu. Cuman dengan adanya Sewaka Dharma niki membuka ruang untuk bawah niki berkreasi. Mungkin berkreasi di sini bisa kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi, meniru mungkin cara kerja di sektor swasta, di mana sektor swasta ini kan banyak membuka ruang bagi generasi-generasi muda niki, staff-staff dan apakah itu ASN maupun kontrak untuk dikasih ruang. Ide-ide mereka tentu mungkin out of the box, mungkin kalau kita biasa di birokrasi mungkin karena sudah ada pedomannya, alurnya, yang jalannya gitu-gitu aja. Generasi muda ini yang di bawah ini harus diberi ruang dan salah satunya Sewaka Dharma ini membuka ruang seperti tadi. Ke depan semoga lebih bisa ditingkatkan. Jadi benar-benar dapat ruang bukan hanya staf dari ASN maupun staf dari kontrak juga mungkin dapat ruang di birokrasi. Mungkin mereka punya ide-ide yang sebenarnya out of the box tadi. Itu mungkin bisa mendapat ruangnya, mereka bisa berkreasi di sana sehingga arah pemerintahan ini bukan berjalan di tempat, tapi ada ide-ide baru yang terus dapat digali. Sumber-sumber ide-ide ini bisa muncul juga dari bottom up, dari bawah ke atas.
Mungkin demikian saja Pak Kabag yang bisa saya sampaikan. Suksemo atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ampuran sih ya, masuk di tengah jalan. Semoga sesuai dengan apa yang ini. Matur suksemo Pak Tut sharingnya. Jadi mohon izin ini satu sesi yang pertama. Pak Wenardana, Bu Ataningse dan Pak Tut Sumantra. Tadi ada satu poin penting ya. Sebenarnya kan kalau tiang nangkep justru apa yang disampaikan Pak Tut Sumantra menjadi salah satu jawaban dari apa yang disampaikan oleh Wenardana maupun dari Bu Arta terkait dengan apa sih peran dan fungsi Sang Sewaka Dharma ini. Jadi sebenarnya ini membuka ruang bagi rekan-rekan. Kita berupaya kemarin Sang Sewaka Dharma ini menjadi menjadi percontohan yang memang dari bawah. Kalau role model kan di atas. Role model itu pimpinan perangkat daerah sudah menjadi kewajibannya dia menjadi role model, menjadi contoh bagi para ASN. Sedangkan Iki Sang Sewaka Dharma memang berada di dalam, berada di bawah. Jadi bersama-sama mereka justru ingin melakukan perubahan menjadi hal yang lebih baik. Apa yang disampaikan tadi terkait masalah kita mendengarkan, kita belajar mendengarkan suara dari grassroots, kemudian dari akar rumput lah, dari rekan-rekan, justru benar itu. Kemungkinan terjadi banyak hal justru muncul ide-ide kreatif dan inovasi itu muncul dari rekan-rekan dari bawah, dari Sang Sewaka ini nantinya yang menjadi contoh, menjadi pionir. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berpikir out of the box. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Tut Sumantra, ini mungkin hasil dari pendidikan di Rumah Perubahan Renal Kasali. Saya harap sebenarnya dari pembangunan Sang Sewaka Dharma ini, rekan-rekan Sang Sewaka Dharma yang tahap 2, tahap 3 pun memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan maupun pelatihan maupun coaching untuk bisa meningkatkan kapabilitas maupun kompetensi masing-masing. Jadi satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan juga tadi terkait dengan canggungnya kita, betul Pak Wayan Ardana, pasti Pak Wayan merasa sudah pantaskah, kemudian dan lain sebagainya. Justru ketika berbicara kita sudah pantas atau tidak pantas, betul berarti Pak Wayan sudah sangat menyelami apa yang menjadi konsep Bali, dengan dan awak bisa, ya kan, depan ada yang ngadanin. Jadi betul sekali sebenarnya. Tetapi satu hal, kita suatu saat harus berada di titik bahwa memang betul saya tahu, memang betul saya bisa. Itu yang perlu sekali-sekali harus ditanamkan. Jadi ya kesempatan saya untuk tampil, kesempatan saya untuk bicara, kesempatan saya untuk menyampaikan sesuatu ide itu harus memang muncul sekali-sekali. Jangan sampai nanti justru Anda merasa ketakutan dan lain sebagainya. Ya, benar sih omongan saya. Termasuk di saat ini pun mohon izin yang berbagi ini sedikit pengalaman pribadi mungkin ketika saya pertama kali menjadi Kasubag Ketata Laksanaan di bagian organisasi tahun 2008, saya juga bertanya dalam diri, pantas nggak saya menjadi seorang Kasubag? Demikian pula di 2013 saya menjadi kepala bidang di DPM-PTSP, saya bertanya lagi dalam diri, sudah pantaskah saya menjadi Kabid? Kemudian 2017 kemarin saya menjadi kepala bagian organisasi, saya juga bertanya dalam diri, pantas nggak saya? Pertanyaan dalam diri itu wajib dilakukan, dan itu memang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita akan belajar untuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi, biar kita berada di posisi, oh saya pantas, saya bisa untuk di sana. Jadi itu yang perlu dibangun. Memang jangan sampai nanti, ya oke lah, memang menjadi kepala bagian seperti saya lah. Jadi saya memang pantas jadi kepala bagian. Enggak seperti itu, bukan ngedik tangkah dalam artian, tetapi pembelajaran untuk bagaimana kita mengetahui tentang diri sendiri juga sangat penting. Nah, pesan tadi yang disampaikan juga terkait masalah berakhlak, yang pikir ini merupakan, syukurnya sudah diklarifikasi juga sama Pak Tut Sumantra tadi, ditegaskan kembali bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini melalui Pancesu sebenarnya sudah masuk dalam berakhlak. Itu ditegaskan kembali lagi tadi. Dan yang pikir rekan-rekan di perangkat daerah pasti di Sang Sewaka pasti bisa melaksanakan, karena rekan-rekan di Sang Sewaka ini sudah melalui tahapan ya sampai saat ini, melalui tahapan yang sudah kita lalui
mulai dari penilaian secara administrasi sampai ke bagaimana menyampaikan terkait masalah idenya, inovasinya, walaupun saya ketahui mungkin di rekan-rekan di Sang Sewaka mungkin belum secara utuh bagaimana menerapkan ide itu, karena mungkin di awal bahwa rekan-rekan seperti yang saya sampaikan tadi diajukan oleh pimpinan perangkat daerahnya untuk menjadi Sang Sewaka Dharma, pasti itu, saya yakin itu, ataupun ada sebenarnya 1 orang 2 orang WA ke saya, kapan saya bisa menjadi Sang Sewaka Dharma ya? Ada jujur saya bilang. Ada rekan saya juga menyampaikan seperti itu. Ada juga yang ternyata memang muncul dari dalam dirinya. Tetapi selama ini sebagian besar ya mungkin 70-80% lah memang atas usulan dari perangkat daerahnya. Untuk itu saya harapkan sekali yang pertama yang perlu dilakukan kepada Sang Sewaka Dharma niki ya semua niki ya kita sama-sama belajar ya bahwa terapkan yang Pancesu yang kemarin sudah Bapak Ibu sudah penuhi. Yang paling sederhana sekali adalah kedisiplinan. Itu paling sederhana saya sampaikan. Kedisiplinan paling sederhana ketika kita selalu hadir tepat waktu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, disiplin lagi nih, disiplin untuk melaksanakan tugas. Apa yang menjadi tugas kita selesaikan, kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mohon izin nanti. Ini Sang Sewaka Dharma, orang yang tugas nenek sing pragat, benar nak len meragakan dan lain sebagainya. Nanti jangan sampai ada muncul bahasa-bahasa seperti itu. Itu yang paling sederhana yang itu hal paling sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan semua. Jadi Bapak Ibu pasti akan disorot oleh rekannya, jangan sampai nanti kok bisa jadi Sang Sewaka Dharma ya, padahal ngapain juga enggak, dikerjain tugas ini juga enggak selesai, dan lain sebagainya. Sebagian besar ya, saya lihat dari Sang Sewaka Dharma ini, saya mendapatkan informasi dari pimpinan perangkat daerahnya, tercatat sangat bagus. Dan tidak salah ketika Bapak Ibu menjadi Sang Sewaka Dharma. Beberapa sudah menyampaikan kepada Tiang, dan mereka sangat berkontribusi untuk dalam pelaksanaan tugas. Tapi satu hal yang saya menjadi masih kelemahan dari Bapak Ibu sekalian, akhirnya dari A sampai Z orang itu saja yang ngerjain. Jadi tidak terbagi karena sudah dianggap ini bagus nih kerjanya biar dia A sampai Z. Jadi akhirnya terfokus pada satu orang. Masih itu menjadi kelemahannya. Itu yang menjadi kelemahannya. Jadi ketika ya saya misal Wenardane, saya ambil contoh ya. Sorry Pak Yan ya, saya ambil contoh. Ini bagus. Jadi dari A sampai Z udah Pak Wenardane aja yang menyelesaikan. Ya itu juga nggak bagus gitu loh. Itu juga nggak bagus. Itu harus kita yang harus belajar untuk bagaimana men-sharing itu pada rekan dengan satu teknik. Dengan satu teknik bukan memerintah tetapi mengajak. Bukan memerintah tapi mengajak. Jadi mengajak itu yang penting. Jadi ajak teman, ayo kita begini yuk. Ayo kita kerjakan sama-sama. Jadi upaya untuk mengajak itu yang penting. Jadi jangan sampai ada istilah, mohon izin mungkin Pak Yanardana sudah menjabat ya, ada staff gitu misalnya. Misal nih, itu juga nggak bagus kalau kita sistemnya memerintahkan tolong ini ya, buat ini ya, buat ini ya. Tetapi kita berupaya untuk bagaimana kita bekerja secara bersama-sama. Prinsip dasar tadi sudah disampaikan juga terkait sudah kolaboratif. Jadi termasuk kolaboratif itu bukan hanya di lingkungan perangkat daerah saja. Jadi mohon izin, kita sebenarnya sudah terbangun sebuah sistem yang mekanisme bekerja, tetapi masih bersifat ego. Tidak bersifat eko seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika kita bicara ekosistem, kita menyadari bahwa masing-masing orang, masing-masing individu memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan di spesialisasinya. Misal, saya contohkan di reformasi birokrasi. Saya selalu mengajak rekan-rekan BKPSDM ketika bicara Anja Babika dan sebagainya. Saya selalu mengajak rekan-rekan inspektorat ketika saya bicara pengawasan. Saya ngajak selalu rekan-rekan di Bapeda ketika kita bicara akuntabilitas. Saya selalu menyampaikan itu. Jadi kita berharap rekan-rekan semua Sang Sewaka Dharma ini bisa saling sharing. Termasuk misalnya saya ada sedikit permasalahan mungkin terkait masalah apa gitu. Saya pasti akan berupaya untuk mencoba berkomunikasi dengan rekan lainnya, baik melalui formal maupun informal.
langkah informal ternyata justru lebih efektif seringkali ketika dibandingkan dengan langkah formal yang dalam bentuk surat menyurat. Tapi langkah informal itu ya selamat siang, mohon izin bantu saya yang ini ya, gitu misalnya. Jadi ada langkah-langkah informal yang perlu dilakukan dalam hal kolaboratif. Jadi tidak hanya bersifat formal melalui surat maupun hal yang lain. Saya pikir itu dulu. Kemudian saya mau lanjut ke sesi kedua. Siapa kira-kira yang mau mencoba menyampaikan? Atau saya buka lagi, mohon izin saya ada senior di sini di angkatan pertama juga. Mungkin ada Pak Dokter dari Rumah Sakit Wangaya, berkenan untuk sharing. Tapi beliau tadi lagi sibuk, saya lihat masih dengan pakaian dinasnya. Yang angkatan pertama siapa lagi ya? Oh dokter, nggih dokter, terus. Pak Kapag. Ampura nih sambil pelayanan. Tenapi dokter, semua niki udah meluangkan waktunya terus Pak Dokter. Sebentar saja nanti. Terima kasih Om Swastiastu, selamat siang kepada Sang Dharma sahabat kami. Terima kasih kita diberikan kesempatan berbincang-bincang pada kesempatan ini. Satu hal setelah sekian lama kita mengemban misi Sang Dharma, khususnya untuk di profesi tiang, banyak hal yang memang sudah kita lakukan, terutama kolaborasi, kemudian dan lain-lainnya semua. Tapi di dalam tugas-tugas selain tugas profesi untuk tiang ini kan karena tugas fungsional, selain tugas profesi itu seperti Pak Kabak tadi sampaikan, banyak kendala untuk bagaimana mengajak ini yang agak sulit. Karena begitu disiplin ilmu tidak sama, itu sulit sekali untuk mengajak suatu pekerjaan tertentu yang mungkin sama-sama kita tidak kuasai. Nah ini mungkin perlu ada lagi semacam bincang-bincang seperti ini untuk menambah lagi kemampuan-kemampuan kita untuk melakukan negosiasi dengan teman-teman lainnya yang bidang yang tidak sama tadi. Bidang yang lain yang saya rasakan di dalam profesi sehari-hari di rumah sakit. Barangkali itu nanti mungkin mohon masukannya bagaimana sih trik-triknya untuk meningkatkan kerjasama kolaborasi dengan bidang-bidang lain. Yang rasa Nika Dumun, Pak Kabak, sambil jalan nih yang pelayanan. Oke, semua dokter, saya justru mengganggu ini aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Terus Pak Dokter. Sambil jalan ya. Oke, terus Pak Dokter. Selanjutnya saya ingin coba di angkatan kedua, nggih. Mungkin Arik Kusuma dari BPKAD. Terus. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Kabak dan teman-teman Sang Swaka yang kami hormati. Pertanyaan tiang sama nih ke Pak Kabak dengan Bapak Wayan Ardana mengenai core value tadi. Apa yang harus kami lakukan gitu sebenarnya Pak Kabak? Mungkin tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, sama dengan Pak Dokter tadi, bagaimana tip dan triknya ketika kita mau melakukan pendekatan kenten sarang beda bidang gitu aja Pak. Karena terus terang kami merasa sungkan untuk kenten sama teman-teman yang di luar apalagi yang lebih tua nih Pak. Ampura sebelumnya Pak Kabak, terima kasih. Tenapi Pak Ari. Yang minta sekarang lagi satu di angkatan 3 nggih. Ini ada adik kelas saya, Dwi Karyana Paramita di Kelurahan Pemecutan. Lurus, Dek. Langsung ya, terus Dek. Selamat pagi, Om Swastiastu. Terima kasih Pak hari ini. Sudah banyak saya dengar tadi penyampaian dari Pak Kabak, setidaknya sedikit banyaknya memotivasi saya tentang Swaka-Dharma ini, keberadaan kita sebagai Sang Swaka-Dharma. Memang perasaan tidak percaya diri memang pasti selalu ada di diri kita, terutama yang ditunjuk sebagai Sang Swaka-Dharma. Tapi setelah dijalani,
ada kebanggaan tersendiri juga. Selain itu, memotivasi kita untuk bisa bekerja lebih baik. Selain core value yang disampaikan tadi, saya di Kelurahan Pemecutan menerapkan itu lebih mengutamakan atau berorientasi ke pelayanan, Pak Kabag. Karena di kelurahan sifatnya kan langsung ke masyarakat. Jadi mulai dari memberikan solusi kepada masyarakat, keramahan kami kepada masyarakat yang dituntut memang harus terbaik memberikan pelayanan. Jadi menerapkan fungsi kami sebagai sang swaka bisa saya terapkan kepada masyarakat. Jadi untuk perasaan bangga itu memakai PIN sang swaka itu jadinya sedikit berfungsilah saya sebagai sang swaka. Jadi tidak seperti mungkin ya teman-teman yang di instansi lain yang hubungan ke masyarakat mungkin tidak langsung seperti kami di kelurahan, mungkin berpikir untuk apa PIN itu, ya kan? Jadi istilahnya sang swaka dharma ini mungkin ke depannya Pak Kabag bisa saya kedepannya untuk agar keberadaan sang swaka itu dianggap ada lah Pak, mungkin dilibatkan dalam hal-hal apa mungkin diberikan pertemuan dalam pertemuan sang swaka ini jangan cuma sekali dua kali. Jadi seperti kesempatan sekarang saya bisa mengenal sang swaka yang tahap pertama, tahap kedua, yang jauh sudah senior, pengalaman bekerjanya sudah sangat banyak. Sedangkan saya lihat di sini di kelurahan cuma saya sendiri. Itu pun kemarin ditunjuk langsung dari kecamatan udah kaget kan, ini ada apa yang harus saya lakukan. Ternyata setelah diikuti, ada baiknya juga. Itu pun bisa memotivasi saya dan teman-teman di kelurahan untuk bekerja lebih baik lagi. Jadi ada tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi ASN yang lebih baik lah untuk diri saya sendiri dulu. Sebelum saya bisa mencontohkan ke teman-teman atau rekan-rekan saya yang lain. Mungkin itu aja Pak Kabag, terima kasih atas waktunya. Om Santi Om. Om Santi Om. Oke, terima kasih. Ada tiga ini nih kita diskusinya. Ada yang sharing juga bagus sekali. Yang pertama tentunya mohon izin Pak Dokter terkait masalah mengajak ini. Ada sebuah seni ya, bagaimana kita mengajak nih ke. Jadi ada kemungkinan pilihannya dia mau, dia tidak mau, dan mau karena terpaksa. Karena posisi kita, karena kita memiliki kewenangan, itu kadang-kadang mereka mau tapi terpaksa banget. Nah, ada mungkin sebuah strategi ya, termasuk tadi tips yang disampaikan tadi Ari Kusuma ya, yang bagaimana kita upaya untuk melakukan pendekatan. Tadi di akhir saya presentasi menyampaikan bahwa poin ketiga kami mengharapkan, kami mewajibkan kepada seluruh sang swaka dharma itu melaksanakan sosialisasi ke seluruh ASN di lingkungan perangkat daerahnya masing-masing terkait core value, berakhlak dan Pancasu. Jadi itu mohon izin. Oke. Kita belum mampu mengukur seberapa efektif sih apa tujuan dari dibentuknya sang swaka ini. Itu belum mampu kita ukur. Tapi paling tidak ketika kita menyampaikan, mensosialisasikan, kita memunculkan keberadaan kita bahwa ada sang swaka dharma yang bisa menyampaikan terkait masalah core value. Materi ini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan juga di share materi yang tadi di share. Oke, silakan nanti kami minta kepada sang swaka dharma untuk mensosialisasikan terkait core value ini baik secara online maupun offline, dan kami harapkan ada penyampaian bukti pelaksanaan sosialisasi sampai dengan akhir Desember ini. Jadi harus sudah diterapkan, sudah dilaksanakan sebagai salah satu strategi bahwa Bapak Ibu sekalian adalah menjadi agen perubahan sang swaka dharma. Bagi perangkat daerah yang ada 2 sang swaka dharmanya, lebih dari 1, 2 mungkin ada, di Bapeda ada 2 kalau nggak salah, di BKPSDM juga ada 2, itu silahkan jadikan 1 saja pelaksanaannya. Yang penting berupaya untuk bisa mensosialisasikan, mungkin sharing ya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian
dengan melaksanakan sosialisasi tersebut, saya ingin Bapak Ibu posisinya diketahui, keberadaannya ada di lingkungan perangkat daerahnya. Jadi paling tidak nanti Bapak Ibu akan dilihat oleh rekan-rekan ASN-nya, apakah mampu posisinya Ibu menjadi contoh, menjadi teladan. Tadi sudah disinggung juga sama Bu Dwi Karya terkait masalah kepercayaan diri. Satu hal yang saya dapatkan dari mungkin ya dari sama-sama kita belajar, bagaimana kita membangun percaya diri adalah ketika kita mengetahui terkait dengan apa yang akan menjadi topik pembicaraan kita. Kemudian ketika kita ajak bicara, siapa yang kita ajak bicara, kita mengetahui labeling kita itu ada di mana. Apakah kita setara, sama-sama belajar, ataukah memang posisi kita memang di atas mereka. Jadi ketika kita ada di posisi merasa ada di posisi di atas mereka, berarti pengetahuan Anda pasti lebih tinggi. Pengetahuan Bapak Ibu pasti lebih tinggi. Jadi untuk itu pasti akan memunculkan kepercayaan diri. Itu yang menjadi tips trik menurut saya, karena berbagai hal saya muncul berbicara di depan Bapak Ibu sekalian seperti ini, tentunya paling tidak membangun bahwa harus ada hal yang harus saya ketahui lebih dulu. Ketahui lebih dulu. Jadi bukan berarti tahu semua, enggak, ketahui lebih dulu. Kemudian kita pelajari, kita analisis seperti ini. Jadi hal itu justru akan membangkitkan kepercayaan diri. Berbagai hal mungkin kita tidak benar, tetapi juga tidak salah. Ada hal yang keliru mungkin yang kita sampaikan pada kesempatan itu, wajar, manusiawi. Kita bisa ralat, kita bisa perbaiki, kita bisa sempurnakan. Jadi tidak mesti kita tahu semua, kita tidak mesti menjadi orang yang paling sempurna. Nanti bahaya, nanti kalau kita paling sempurna nanti dikira dewa, nanti manusia setengah dewa. Jadi justru lebih berbahaya. Lebih baik kita mengetahui apa yang menjadi topik bahasan kita untuk kita bisa sampaikan, untuk bisa kita bahas. Jadi akan memunculkan kepercayaan diri kita. Jadi yang dapat saya dari tiga diskusi ini, yang pertama tentunya saya ingin memunculkan keberadaan Bapak Ibu sekalian, Sang Sewaka Dharma di masing-masing perangkat daerah melalui surat yang tadi saya akan sampaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan posisi sosialisasi tersebut, Bapak Ibu nantinya bisa berkomunikasi lebih lanjut, bisa berdiskusi, bisa saling sharing, bisa saling mengajak satu dengan yang lainnya. Saya tahu kami di organisasi secara utuh membangun sebuah lembaga, itu harapannya lembaga sangat sempurna. Sangat sempurna dan metrik itu dalam artian dalam satu seksi tidak mungkin akan selesai dalam seksi tersebut secara utuh. Ada kemungkinan dia akan berhubungan dengan seksi yang lain. Kemudian antar bidang pun demikian. Jadi kita bangun lembaga tersebut, ada anjabnya, ada ABK-nya, ada standar kompetensinya. Nah, sedemikian rupa kami bangun, ternyata ketika masuk orang, ketika masuk person, itu pasti akan ada ego di dalamnya. Jadi dia berpikir kepada batasan-batasan, oh saya ada di bidang ini, saya selesaikan ini saja. Jadi tidak memikirkan bidang yang lain, tidak memikirkan seksi yang lain. Jadi kalau sudah prinsipnya seperti itu, akan sulit terwujud sebuah kolaboratif seperti apa yang disinggung juga tadi oleh Pak dari BPKD ya, Ari Kusuma, bagaimana kita bisa menyamakan persepsi antar bidang. Saya tahu antar bidang ya mungkin di perangkat daerah manapun itu pasti terjadi. Jadi kita berupaya, mohon izin kalau yang di organisasi ada sebuah upaya bagaimana antar satu subbag itu paling tidak mengetahui pekerjaan subbag yang lain. Jadi semua terhubung, semua ada sistem kerjasama dan saling berbagi. Jadi tidak ada plot, oh ini bidang ini bidang ini bidang ini. Jadi kalau memang muncul seperti itu pasti akan memunculkan ego sektoral, bukan ekosistem. Oke, Nike. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kita membangun kepercayaan diri. Ya harapan saya Bapak Ibu bisa lebih tahu duluan lah. Kemudian bisa menganalisis. Mungkin ada peraturan tentang ini kita pelajari lebih dulu, kita lebih tahu dulu. Kita pelajari ya banyak hal yang kita bisa belajar ternyata belajar mandiri. Banyak kita lihat di medsos, kemudian kita belajar di YouTube, kemudian kita belajar dari berbagai hal di kehidupan kita mungkin antar rekan dan lain sebagainya.
kita bisa nantinya memunculkan kepercayaan diri kita untuk bisa tampil, untuk bisa bicara. Jadi saya harapkan sekali Bapak Ibu bisa tampil, bisa muncullah di rekan-rekan di perangkat daerahnya Pak masing-masing. Nika yang bisa yang sampaikan dari di sesi kedua ini, mungkin ada, saya juga punya hutang. Saya masih punya hutang kepada rekan-rekan sekalian. Apa yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi juga, Bu Dwi Karya tadi juga, bahwa harapannya bonsai lebih diaktifkan. Betul, di tahun ini saya agak mandek dengan berbagai tugas kami, ada penyederhanaan birokrasi, kemudian RB juga berjalan, kemudian ZI juga berjalan. Jadi saya masih punya hutang. Sebenarnya kemarin kami ada edisi untuk menyampaikan dari Bu Inspektur akan menyampaikan terkait dengan bagaimana strategi kita ke depan untuk peningkatan kualitas sistem pengawasan internal. Jadi masing-masing agen perubahan agar mengetahui paling tidak bagaimana sih pemetaan risiko terkait pekerjaan masing-masing itu, harus mulai pelajari risikonya seperti apa, ketika tindakan ini diambil risikonya seperti apa, dan sebagainya. Ada upaya memitigasi risiko tersebut dan bagaimana strategi kita untuk meminimalisir ketika langkah yang kita ambil dengan risiko yang terkecil. Itu yang saya nanti akan segera sampaikan. Saya mohon kepada, ini kebetulan juga ada dari inspektorat di sini, kami nanti akan meminta Bu Inspektur, Bu PLT Inspektur untuk sedikit bercerita dengan rekan-rekan Sang Sewaka Dharma untuk bisa berbagi inilah informasi biar semua saling dikuatkan. Penekanan saya juga yang kedua nanti kepada perangkat daerah agar mengoptimalkan, memaksimalkan dari Sang Sewaka Dharma yang ada di masing-masing perangkat daerah. Mohon izin saya minum sebentar. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan di sesi kedua niki. Ada sesi ketiga, Durus? Atau saya tunjuk lagi? Atau ada yang mau? Mohon izin Pak Gambang. Nggih, Durus. Oh siap, nih angkatan pertama nggih Durus Pak. Ya, Sira niki, Jeriko? Atau... Ya, Putu Angga, niki kebetulan Juriko ada di sebelah saya Pak. Iya, Durus, Tuh Angga. Om Swastiastu, rekan-rekan Sang Sewaka Dharma, Pak Kabag, yang saya hormati. Sudah banyak disampaikan tadi oleh Pak Kabag, juga dengan rekan-rekan sekalian, memberikan pemahaman bagaimana kita bertindak di dalam mengemban misi Sang Sewaka Dharma di masing-masing instansi. Beberapa hal yang saya tangkap Pak Kabag mengenai nanti kita akan melakukan sosialisasi Pak di masing-masing perangkat daerah, di instansi kita masing-masing. Nah kebetulan sudah kami diskusikan tadi sama Juriko bahwa kita di Perumda kebetulan di tahun ini ada calon pegawai Pak. Nah kebetulan nanti di tahun 2022 kalau memang anggaran tersedia itu calon pegawai akan nanti bisa diangkat sebagai pegawai penuh. Nah, di situ mungkin kesempatan kami untuk pertama kali akan mensosialisasikan budaya kerja Sang Sewaka Dharma, Pak. Nah, untuk pertanyaannya, boleh nggak, Pak? Materi ataupun apa nanti kami minta di bagian organisasi, Pak. Sehingga nanti kami bisa sampaikan sesuai dengan keseragaman yang ada di bagian organisasi, gitu, Pak. Mungkin itu ada tambahan? Mungkin tambahan sedikit, Pak Gabak. Gitu. Yang seperti dibilang sama Tuangga tadi, kita memang di sini kan kondisinya karena kita masih termasuk junior di PDAM ini. Jadi rencana kita yang kita tuju itu angkatan baru dulu. Angkatan baru itu kita berikan pengetahuan tentang Sewaka Dharma, tentang kreativitas. Setelah itu baru nanti rencananya kita akan bersosialisasi ke bagian topnya, Pak. Ya, mungkin itu sih Pak rencana kita ke depan. Mohon petunjuk Pak Kabag. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuangga dan Jericho. Ya mungkin ini bukan petunjuk ya. Ini kesempatan diskusi ya. Sebagai teman kita sama-sama belajar. Tentunya materi ya, Durus nanti Tuangga sareng Jericho kita ini kan
kita sampaikan, Durus, biar sama kita, termasuk juga Perumda itu juga merupakan bagian dari kita sebenarnya, walaupun kalau di ini kan memang kan ke arahnya ke profit ya, artinya untuk ini ya. Nah, kemudian untuk strategi Tuangga dan Jericho terkait masalah pensosialisasian tersebut kepada juniornya dulu, kemudian ke atasannya dan sebagainya, Durus diatur saja strateginya seperti apa. Saya persilahkan juga ke rekan-rekan di Sang Sewaka Dharma di perangkat daerah, kalau merasa masih apa namanya malu ataupun canggung untuk menyampaikan kepada atasannya atau yang lebih senior, silahkan diatur strateginya, apakah mungkin diskusi bisa dilakukan, kemudian apakah secara berkelompok, bersama-sama, silahkan, yang penting ada bukti ke kita semua bahwa internalisasi berakhlak dan core value berakhlak dan apa namanya Pancesu ini terlaksana. Walaupun secara bertahap, silahkan, nggak apa-apa. Kita juga nggak mungkin gradual langsung bisa melakukan perubahan sebegitunya. Kita hanya dengan 49 ya, 49 orang memperbaiki pemerintah kota, menyempurnakan, bukan memperbaiki, menyempurnakan pemerintah kota, saya pikir nggak mungkin juga. Kita harus bersama-sama, kita harus saling bisa memberikan kontribusi. Satu dengan yang lain, seperti apa strateginya, silahkan nanti berbagi saja. Di grup juga Durus kepada rekan-rekan, sharing saja di grup, sampaikan seperti apa sih kendala Bapak Ibu sekalian, silahkan. Kita yang mencoba apa namanya, kita mengaktifkan kembali grupnya, kita aktifkan itu, silahkan kita saling berbagi. Kemungkinan ada yang punya informasi lebih, kemudian ada yang punya strategi yang lebih baik, silahkan. Oke, Mika, Durus. Kemudian Sira Malih, Sani mau menyampaikan, atau yang tunjuk lagi. Tiang minta mohon izin Ibu Tiang niki, Budayu dari Dinkes, Durus Bu. Terus suara teng ranjing Bu. Ayo. Nggih, sampun. Sampun nggih. Sampun nggih. Om Swastiastu, Pak nggih. Peserta lain, senang sekali kami bisa bergabung Sang Sewaka ini. Dan mungkin kalau kami tadi sudah Ampura Bu, putus-putus harus Bu nggih. Mohon izin Ibu, ada wenten suaranya? Ayo. Oh, malih muncul, malih ten. Ayo. Tiang. Sampun masuk tugas, sampun. Bisa masuk tugas. Sampun Ibu, sampun. Mungkin yang sambung lanjut bahwa apa yang tadi dari sharing saling, sehingga apa yang menjadi beban kita selaku minimal yang dikeluarkan grup, ada yang langsung bersentuhan dengan organisasi sendiri, sehingga kami wawasan kepada kita harapkan di bulan masukan mungkin saling koreksi sehingga kita menjadi yang lebih ini kepada
Oke, semua Ibu, walaupun agak putus-putus, Bung yang jadi kita bisa membangun ini menjadi sebuah bentuk keluarga ya bersama. Kita bisa saling sharing, kita bisa saling bisa saling mengingatkan dan sebagainya, kan itu harapannya Bung ya. Jadi semoga ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Yang selanjutnya, Tiang mohon izin, kita masih sebenarnya sih panjang ya, cuman saya juga tidak terlalu banyak ingin mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian. Saya minta lagi lagi dua deh kecamatan mungkin nih, dari Kecamatan Denput sama Kecamatan Dentim. Ini Henry baru muncul nih, saya lihat nih adik saya. Terus Henry, ada yang mau disampaikan? Henry. Ada, cuman ini kayaknya masih mute Henry. Henry sambil memperbaiki, yang coba dari Dentim Dungun nggih. Nanti kalau bisa coba aja Henry, nggak apa-apa, masuk aja. Dari Dentim nggih, sira Dentim niki. Bu Putuasih. Om Swastiastu Pak Kabak. Swastiastu Ibu nggih. Nggih. Titiang dari Dentim selaku Sang Sewaka Dharma, mohon arahan dan tuntunan dari Bapak Kabak, karena Titiang ditunjuk langsung dari atasan selaku Sang Sewaka Dharma, jadi Titiang kurang begitu percaya diri apa yang harus saya lakukan di tempat kerja, karena kami bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kami punya pegangan lah untuk melayani masyarakat seperti Bapak dikatakan tadi, mengutamakan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi, biar ada melaksanakan pelayanan di kecamatan. Cuma Nike yang dapat Titiang sampaikan Pak Kabak. Om Santi. Oke, semua Bu Putwasih. Jadi ini sebenarnya permasalahan kita bersama ya, masalah kepercayaan diri ya. Memang seringkali ya kita ini, tapi paling tidak ada mungkin tips dan trik banyak sekali sebenarnya untuk memulai kepercayaan diri itu sebenarnya belajar inisiatif sih Bu. Belajar inisiatif yang mungkin mengambil inisiatif terkait masalah berbagai hal. Ya, inisiatifnya mungkin setelah mungkin pembelajaran sudah kita belajar lebih banyak, membaca lebih sering dan sebagainya. Inisiatif yang lebih sering juga harus dilakukan. Ketika melihat sesuatu terjadi, kita harus berupaya untuk mengambil inisiatif sekiranya apa yang bisa kita lakukan. Hal yang paling sederhana, Bu, banyak hal ketika kita melihat ada orang komplain ya. Yang mau izin di tempat kemarin sebelumnya, yang kebetulan Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Jadi yang menangani di depan front office itu di bawah bidang Tiang dulu. Ya mungkin ada Pak Tut Sumantra yang kenal saya juga, ada Bu Dewi di sini yang di perizinan juga. Ketika ada yang komplain, kita berada di sana, ambil inisiatif belajar untuk kira-kira apa sih masalah dia, kira-kira apa solusi yang bisa disampaikan. Kita belajar menyampaikan itu. Jadi ketika kita mengambil inisiatif terhadap suatu masalah, kita akan memupuk secara perlahan ini percaya diri kita. Jadi ketika kita cuek bebek dan lain sebagainya, apatis dan lain sebagainya, kita akan nggak muncul kepercayaan diri kita. Karena kepercayaan diri itu harus dilatih memang, harus belajarnya itu mulai dari inisiatif yang kita bisa lakukan. Jadi belajar untuk responsif terhadap sesuatu, tapi responnya bukan respon yang negatif ya, tapi respon yang positif. Jadi apa yang misalnya bisa kita lakukan, kita belajar terus, kita latih terus, akhirnya akan muncul kepercayaan diri. Yang paling sederhana mungkin lagi contohnya ketika kita diberikan tugas untuk melaksanakan Zoom misalnya, virtual. Kemudian internetnya putus, apa yang harus kita lakukan? Kita punya tethering, kita lakukan tethering secepatnya. Akhirnya itu akan terbiasa, kita akan munculkan kepercayaan diri, jadi nggak stuck gitu loh, nggak harus akhirnya takut
ketika kita stuck gitu karena kita tidak melakoni inisiatif-inisiatif itu, ketika kita yang melakoni, kita pasti akan grogi, kita akan ini nggak muncul kepercayaan diri. Nah, untuk Nike harus belajar lebih banyak, kemudian ambil inisiatif, apapun yang bisa dilakukan, responsif, itu saya pikir lama-kelamaan ketika kita akan terlatih seperti itu, kita pasti akan percaya diri. Termasuk tadi, mohon izin, saya mencoba untuk Ibu buka ya menyampaikan sesuatu sebagai sebuah strategi untuk bagaimana membangun kepercayaan diri. Oh, saya ternyata bisa ya bicara, ya walaupun mohon izin, Om Swastiastu, saya sampaikan ini keluar. Itu sudah sebenarnya sebagai bentuk latihan. Makanya dengan Bapak Ibu sebenarnya saya kasih kesempatan ruang ini untuk menyampaikan apapun itu. Di sini ruang, walaupun ini record, ini ruang hanya untuk kita diskusikan di sini. Kita hanya diskusikan apa yang menjadi kendala kita carikan solusi, karena kita adalah dalam satu bentuk keluarga. Nika Bu Putu yang bisa yang sampaikan mungkin sebagai bentuk tips dan trik. Selanjutnya Adik Henry mungkin sudah bisa join. Semua. Sarang-sarang Bu. Adik Henry. Ya, terus. Suaranya belum masuk, Dek. Atau mungkin ada dari yang lain yang mau menyampaikan? Saudara yang mungkin kita masih ada waktu 13 menit lagi lah. Saya cukup 1,5 jam, kita terlalu lama. Izin Pak Kabag. Yang Made dari Bapeda. Ya, di Sinyartini. Terus Made. Mungkin ini ada sedikit sharing, mungkin juga masukan Pak Kabag. Om Swastiastu untuk teman-teman semua yang hadir di Zoom kita pada kesempatan hari ini. Mungkin seperti teman-teman yang lain, ya perasaan khawatir, perasaan tidak percaya diri di awal itu memang ada itu Pak. Saya merasakan sekali karena ditunjuk langsung sama Pak Kaban saat itu. Wah, saya bagaimana? Kebetulan di sini ada senior saya Pak Sumantre yang banyak sekali membantu saya Pak selama pelaksanaan. Sebenarnya Bu. Banyak sekali membantu saya Pak untuk berjalannya dan ya pada akhirnya ada hal-hal positif yang saya rasakan, bukan membanggakan diri, tapi justru di sini sebagai tanggung jawab, perasaan tanggung jawab yang besar sekali bahwa saya ini sebagai seorang sang sewaka, apa yang harus saya lakukan untuk diri saya, untuk memperkaya diri saya, dan apa yang harus saya lakukan ke lingkungan saya, terutama di lingkungan kerja Pak, gitu. Yang penting prinsip saya seperti Sewaka Dharma adalah melayani ya, melayani dalam artian di sini mungkin memberikan value kepada orang lain, bahwa kehadiran kita itu bisa memberikan nilai lebih kepada orang yang di sekitar kita. Dalam artian mungkin tidak pada saat bekerja saling sharing, memberikan informasi, atau mungkin memberikan masukan-masukan mungkin dalam pertemanan juga kita bisa memberikan value yang baik, dalam artian sikap-sikap attitude yang baik-baik kepada teman-teman sekitar. Kemudian juga yang paling utama itu disiplin diri Pak, itu yang nomor satu yang harus benar-benar kita laksanakan. Disiplin diri itu sama dengan, kalau saya bilang sih, disiplin diri itu sama dengan cinta yang teguh Pak, gitu. Istilahnya begini, kecintaan kita terhadap pekerjaan, kecintaan kita terhadap apa yang sudah kita miliki itu yang membuatkan kita menjadi disiplin dalam segala hal dalam pekerjaan itu mungkin Pak. Jadi banyak hal-hal positif yang justru setelah mengikuti ajang ini, Sang Sewaka Dharma, lebih banyak hal-hal positif yang bisa saya dapatkan dan saya usahakan untuk diri saya gitu.
Kemudian terkait sosialisasi, karena saya berdua dengan Pak Tut Sumantre, mungkin kita seperti masukan di Perumda tadi, mungkin kita memberikan sosialisasi ke teman-teman CPNS atau mungkin teman-teman kontrak. Apa sih sebenarnya Nike, karena CPNS kan banyak di Bapeda juga Pak. Kemudian selain paparan yang disampaikan, bahan-bahan yang disampaikan, mungkin kita bisa menyampaikan video Pak, video-video pelaksanaan ajang Sang Sewaka Dharma yang sudah pernah dilaksanakan, mungkin bisa membangun kepercayaan diri mereka begitu, bahwa ajang ini bukan harus dihindari atau ditakuti, tapi mari kita bisa kita lebih bisa menggali apa sebenarnya yang ada di dalam diri kita gitu, dan di lingkungan tempat kita bekerja. Mungkin begitu aja Pak Kabak. Sukses semua, terima kasih. Aduh, terima kasih Bu Made ininya sharingnya. Walaupun saya tahu mau akan pindah ini Bu ya. Nggih, Pak. Gimana, sudah di ACC pindahnya Bu? Kemarin sudah proses pengajuan dan sudah melalui proses tes juga di sana, tes untuk kompetensi dan wawancara. Jadi kami tinggal menunggu saja Pak. Ya, semoga dilancarkan Bu. Ya, walaupun Ibu pindah nanti rekan-rekan juga masih bisa ini ya diskusi dengan Bu Dek Sunyar ini. Ini salah satu, saya juga lupa tadi, beliau juga rekan kami di DPMP TSP. Ya, sangat bertanggung jawab. Saya tahu banget Ibu ini. Kemudian saya menangkap apa yang disampaikan Bu Made tadi terkait masalah keseimbangan Bu. Salah satu masalah tanggung jawab, tapi bukan menjadi beban. Tanggung jawab bukan menjadi beban diri lo maksudnya. Jangan sampai nanti mau izin, saya harus begini, saya menjadi Sang Sewaka Dharma menjadi contoh, kalau enggak ya gimana lagi. Jangan sampai jadi jadi stres sendiri dan lain sebagainya. Kita memiliki sebuah pemikiran bahwa harus ada keseimbangan, di mana tanggung jawab yang sudah kita lakukan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian beban selanjutnya itu adalah sudah kita selesaikan dan hasilnya terserah nanti bagaimana, seperti apa hasilnya. Yang pasti cinta menjadi persembahan, betul apa yang Ibu tadi sampaikan itu. Salah satunya juga di Sudharma sudah disebutkan bahwa Trihita Karana kepada yang di atas, kepada sesama, kepada alam. Berarti apa yang kita lakukan itu betul-betul cinta dalam bentuk persembahan pekerjaan. Ya, baik kepada masyarakat, kepada alam kita, kemudian kepada yang di atas terutama. Kalau yang di atas kan sudah pasti ya, kalau mohon izin, kalau yang Hindu mungkin ya mengaturkan ini persembahan. Kemudian kalau kita kepada manusia berarti persembahan kita apa? Persembahan kita pelayanan yang terbaik. Yang Sang Sewaka itu yang terbaik lah, Sewaka Dharma melayani adalah yang ini kewajiban. Kemudian kepada alam misalnya sudah kita lakukan juga. Salah satu bentuknya ya dengan Bapak angkat, kemudian kita juga tidak membuang sampah sembarangan, kita melakukan sekarang ini program TPS 3R, jadi pengolahan dari sumber dan lain sebagainya, itu kita harus lakukan. Jadi ada keseimbangan di sini. Kemudian terkait usul saran Ibu tadi, untuk pelaksanaan sosialisasi, durus Bu, strateginya saya berikan kesempatan kepada Sang Sewaka Dharma, di masing-masing perangkat daerah, apa yang harus dilakukan, apakah mereka melakukan sosialisasinya person to person, ataukah memang secara bersama-sama kolektif, silahkan. Ataukah memang dari ASNC, CPNS dulu, kalau saran saya sih termasuk di tataran staf juga diajak bicara. Ya memang, saya tahu, kesulitan mungkin di rekan-rekan ketika melakukan sosialisasi tersebut, mungkin ada satu hal yang masih kasih kan ngomong, nah misalnya seperti itu, masih ada cibiran-cibiran seperti itu, kita harus hadapi, kita harus lakukan itu. Untuk Nike, yang coba dulu lepas kepada rekan-rekan di Sang Sewaka untuk menyampaikan melaksanakan sosialisasi tersebut. Oke, Durus strateginya seperti apa, termasuk masalah video juga sudah bagus sekali, ada strategi seperti itu. Durus nanti bisa diindikan juga, ditunjukkan juga ininya, videonya nih. Niki, kita masih ada waktu 5 menit. Ada yang mau disampaikan mungkin yang lain dari rekan-rekan Durus di diskusi kita? Ada yang mau ini lagi menyampaikan, sharing mungkin?
mohon izin. Sira Niki. Cukup. Iya, naik. Oh, dari Disu. Nggih, terus Pak. Mas Anu sing nang layar gede. Nggih. Terus Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Tiang dari Pak Nyoman Sudiro, Pak, dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Nggih, dumun boleh nyarang kentan Sewaka Dharma nika. Ampuro Pak. Lamanya kita tidak bersua, jadi sampai lupa nama Pak. Akhirnya saya buka ininya, tapi Astana data rekaman saya ini. Ya siapa? Niki Ampuro dumun niki Pak Kabak, artinya dalam hal ini boleh program seperti niki yang kira sifatnya lebih kita bertukar pikiran, artinya setelah di program Sewaka Dharma niki, napi yang sudah kita lakukan di masing-masing OPD niki. Ampura niki tiang sederhana mengucapkan selamat Hari Raya Galungan lan Kuningan. Minap lali sampeyan niki Pak. Nggih dumugi sareng sami lali saja niki Pak. Rahayu sareng sami ring sejroning pemargi, pemargian Swadharma lan Swagina. Niki tiang bercerita kede pengalaman tiang yang dapat di Sewaka Dharma nika, tiang boleh dibilang tiang terapkan nika waktu dados koordinator tim pemulangan PMI COVID nika Pak. Pak ampun Pak Kabak ampun mina buning waktu kelihatan berita COVID pertama nika hampir semua orang tidak mau dekat. Ya betul. Ya. Nah kebetulan tiang melalui kepala OPD ditunjuk langsung sebagai koordinator dengan 5 orang rekan. Nah dari sanalah pengalaman di Sewaka Dharma nika bisa sedikit tidaknya tiang terapkan dengan secara langsung. Pertama, tiang ketemu dengan masyarakat yang datang dari luar negeri dengan kehidupan jauh di luar seperti kita di Bali, dan Pak. Yang kedua, tiang koordinasi dengan dinas kesehatan, dengan pihak hotel, dan dengan pihak keluarga. Di sanalah artinya sedikitnya menggugah ngelah tiang kenah jengah dini perlu ragaman melajah dengan berbagai disiplin ilmu neatah nih kan bukan anak blok Pak, wendan anggota DPR, wendan polisi, TNI, aparat sipil seperti kita juga wendan gendan. Nah artinya dari sana karakter orang nih asalnya nen ilmu Sewaka Dharma ini deh ne jemak bede kene cara anak mengatasi kene cara anak membangun wendan ya anak jenuh segar dikal tiang nih Pak ada penduduk mendakon gitu kene cara anak ngomong ingat tiang kendan. Nah dari pengalaman nih ampun Pak artinya paling sering kan dokter artinya konsultasi ya dokter dinas kesehatan kendan. Nah Nika pengalaman tiang secara pribadi yang sampaikan. Nah terkait dengan terkait dengan kegiatan sosialisasi selanjutnya yang rencananya Niki, mungkin dari Pak Kabag nanti bersurat ke masing-masing OPD atau melalui link yang sudah kita punya. Nah Niki tiang kemungkinan di perhubungan Niki kan medan UPT Pak Kabag. Kita ada pengujian transdar terminal. Mungkin tiang ambil dari sekupnya kecil-kecil nika dumun gendan. Karena nika yang sifatnya pelayanan dan bersentuhan langsung. Kalau di UPT Transdar kan banyak bersentuhan dengan anak sekolah, bus sekolah nika tiang di pengujian gendan, pelayanan antar kabupaten nika Pak. Ya, nika mungkin nanti kalau dalam perjalanannya ada masalah kan pasti tiang adalah Pak Kabag malih nika yang sebagai senior kan dan Pak. Nggih, hampura demun Pak kirang langkung nika mantan yang bisa tiang sharing. Om Santi Om. Santi Om. Atur semua Pak. Ampuro lali di tiang Rajang Galungan, Kuningan sareng sami, sareng semeton sang Sewaka sareng sami mugi rahayu nggih, enak rahayu sareng sami. Yang pertama Pak Titiang juga menyampaikan terus Pak Dokter jagi lip ya. Nggih, terus Pak Dokter. Nggih. Untuk semua Pak Dokter. Nggih. Kita masih ada lagi satu niki mantan nggih sebagai ini.
Titiang sebenarnya ingin menyampaikan juga apresiasi kepada rekan-rekan di seluruh perangkat daerah Sansewaka ya yang sudah mendedikasikan dirinya bahwa posisinya sebagai Sansewaka Dharma dengan berbagai tugasnya termasuk apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman Bausan di PMI sangat berperan besar ketika kita pemulangan PMI. Banyak hal yang sudah dilakukan karena Tiang juga ada di Satgas, Tiang juga di sekretaris. Di Satgas saya mengetahui Tiang lupa mohon izin, lali Tiang Pak Nyoman. Kemudian bersurat ke perangkat daerah, kami akan tegaskan kembali strateginya dulu masing-masing perangkat daerah apa yang harus dilakukan. Tiang di closing terakhir, Tiang ingin menyampaikan satu hal yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan, ada 4K istilahnya. 4K niki durus mau dilakukan dalam strategi komunikasi boleh, membangun kolaborasi boleh, adaptif boleh, dan lain sebagainya. Silakan. Ini ada 4K yang perlu kita pahami, bukan hanya diri kita, tetapi untuk orang lain. Bagaimana posisinya? Yang pertama ada kemampuan. K yang pertama ini kemampuan. Kemampuan kita asah seperti apa yang harus kita lakukan. Kita banyak belajar. Mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nyoman juga tadi. Jadi kita juga harus belajar, kita harus juga mencari tahu apa sih yang harus dilakukan ketika kita menghadapi PMI, ketika menghadapi orang besar, dan lain sebagainya. Ada strategi. Jadi kita harus memiliki kemampuan. Yang kedua, kita memiliki kemauan. Kemauan kita itu kemauan untuk belajar, kemauan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk menyampaikan sesuatu. Itu yang K yang kedua. K yang ketiga, tentunya adalah karakter kita dan karakter yang akan kita ajak bicara, karakter yang seperti apa sih yang rekan-rekan yang kita ajak bicara. Mohon izin, Niki, kita ada 28 orang di ruangan ini. Karakternya seperti apa? Kita harus mencoba mencari tahu, tapi secara sepintas, walaupun hanya secara virtual begini, tidak face to face, tidak melihat langsung ketika saya bicara dengan teman yang lain, matanya tertuju sama saya atau dengan aktivitas lainnya. Kita tentunya tidak bisa secara utuh mengetahui karakter yang bisa kita ajak bicara. Tetapi strategi ini, ketika kita mengetahui sedikit tidaknya, rekan-rekan di perangkat daerah pasti sudah tahu, karena interaksi sudah sering dilakukan, baik melalui pekerjaan, ataupun mungkin ngopi di warung, ataupun makan bersama, dan lain sebagainya, karakter mungkin sudah terbaca. Dan yang terakhir tentunya adalah yang keempat, kondisi. Kondisi kita bicara itu seperti apa sih? Apakah terlalu lama, apakah capek, apakah membosankan, ataukah orang yang kita ajak bicara itu dalam kondisi yang tidak bagus. Mungkin saja seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi, ketika kita mengantar PMI, kondisinya dia turun dari pesawat, kemudian kita antarkan langsung, mungkin capek dan lain sebagainya. Kita harus mengetahui kondisinya untuk bisa kita bicara seperti apa yang kita sampaikan. Demikian yang dapat yang sampaikan. Semoga tips trik Niki yang 4K Niki bisa Bapak Ibu semua laksanakan, termasuk diri saya juga sedang belajar untuk itu karena saya saat ini sedang coaching, sedang mengikuti coaching, dan ilmu itu saya dapatkan kemarin. Saya sedikit tidaknya pasti akan saya bagi. Dan satu juga sebenarnya ada strategi ke depan. Mungkin saya akan lebih sering ya, yang janji terus nih sama rekan-rekan kepada Sansewaka Dharma, tolong diingatkan nanti buatkan jadwal lagi pelaksanaan bonsai. Nanti yang undang Bu Inspektur, saya mohon izin nanti Bu Inspektur untuk bisa diskusi ataupun ngobrol santai dengan Sansewaka Dharma. Demikian yang dapat yang sampaikan hari ini. Matur suksema ping banget kepada rekan-rekan Sansewaka Dharma untuk meluangkan waktu, sudah meluangkan waktunya bertemu, berdiskusi, sharing. Kemudian Tiang mohon maaf apabila ada salah kata Tiang dalam memandu jalannya diskusi ini, bonsai ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Ide Sang Hyang Widiwasa, Tiang Sina Bantuk Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Izin terus semua nggih, serang sami. Sehat-sehat semua nggih.